Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mari bertemu dengan saya Andi Muhammad Fawabadi. Ini adalah pertemuan pertama kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang blog web yang telah saya buat. Nah, untuk mencari blog saya yaitu dengan menggunakan kata standar gaji guru PNS blogspot.com. Nah, untuk pembahasannya itu tentang standar gaji PNS untuk guru. Nah, dalam standar gaji untuk guru PNS, yang pertama itu kita memerlukan pengetahuan tentang kode etik seorang guru dan jabatannya beserta penggajiannya. Nah, sini saya akan menjelaskan apa itu kode etik. Kode etik adalah acuan perilaku perseroan atau korporasi yang dianggap harus diikuti oleh pelaku aktivitas dan dengan sengaja dibuat dengan tujuan untuk mengatur perilaku dengan larangan dan yang diperbolehkan. Maka kode etik guru dapat diketahui bahwa kode etik menjadi norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru sebagai sebuah pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Nah, dalam web saya ini saya isikan beberapa isi dari kode etik. Nah, kode etik itu ada 9. Nah, saya perlihatkan. Yang pertama ini, yang kedua, dan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, dan yang kesembilan. Nah, fungsi dari kode etik tersebut adalah menjadikan isi daripada kode etik guru sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam kaitannya dengan peserta didik dan kegiatan belajar mengajar, juga dengan wali murid, sekolah, rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Nah, setelah itu saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu penggolongannya untuk pegawai PNS berdasarkan dari pangkat dan golongannya untuk mendapatkan gaji dari guru. Nah, dapat saya jelaskan bahwa di sini dalam web yang saya buat, gajinya itu adalah tentang guru dengan ijazah S1 atau guru pertama. Nah, untuk minimal ijazahnya itu S1 dan untuk maksimalnya itu S3. Nah, untuk S1 yaitu guru pertama dengan penata muda golongan ruang 3A dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B, dan guru muda penata golongan ruang 3C, penata tingkat 1 golongan ruang 3D, dan yang ketiga guru madya pembina golongan ruang 4A, pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, pembina utama muda golongan ruang 4C, dan yang keempat atau yang terakhir guru utama pembina utama madya golongan ruang 4D, pembina utama golongan ruang 4E. Nah, untuk gaji PNS tersebut itu saya ambil dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1997. Nah, dengan rincian seperti berikut sesuai dengan data golongan tersebut. Berikut ini adalah ketentuan tunjangan bagi PNS. Tunjangan ini juga saya ambil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1997. Nah, kemudian
berdasarkan pasal 3B yang berbunyi besaran tunjangan pemeliharaan kesehatan veteran dan perintis kemerdekaan yang dihitung berdasarkan dapat disimpulkan bahwa tarif iuran kesehatan sebesar 4% dari perkiraan penghasilan sebagai dimaksud pada angka 1. Nah, itu adalah untuk tunjangan kesehatan guru dan PNS. Kemudian, tunjangan anak dalam penggajian PNS. Nah, tunjangan anak dalam PNS saya ambil dari peraturan pegawai negeri sipil dalam pasal 16 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2019 tentang penggajian PNS yang berbunyi sebagai berikut. Nah, dalam tunjangan anak dapat diambil yaitu 2% dari gaji maksimal untuk per satu anak. Nah, jadi bila memiliki 2 anak atau lebih, yang diambil hanya 2% kali 2 anak tersebut. Dan juga bisa dimasukkan 1 anak tambahan, yaitu anak angkat. Kemudian tunjangan makan. Saya ambil dari peraturan Menteri Keuangan RI nomor 32 garing PMK .02 garing 2/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2020 dengan penjelasan golongan 1 dan golongan 2 dengan tunjangan uang makan sebesar 35.000 per hari, golongan 3 37.000 per hari, dan untuk golongan yang keempat 41.000 per hari. Setelah itu, dalam web saya ini, saya juga membuatkan contoh untuk pemberian slip gaji dan contoh untuk penghitungannya. Nah, untuk contohnya itu bisa kita kembali ke beranda. Tepatnya di atas ini, di samping beranda ada contoh tata cara pemberian gaji untuk PNS. Nah, untuk tata cara ini, saya buat berdasarkan referensi saya yang saya dapat. Yang pertama, saya dalam sheet 1 saya bagi tentang kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok dari minimum sampai maksimal dan dengan tunjangan jabatan tersebut. Dan penjelasan di bawahnya ada kode golongan, tunjangan anak, tunjangan makan per hari, uang lembur per jam, dan asuransi kesehatan. Nah, yang berikut adalah contoh pemberian perseorangan dari guru PNS, dan ini adalah contohnya, yaitu NIP, nama guru, pembelajaran, golongan, dan status. Ini adalah keadaan berkeluarga atau belum, dan jumlah anak yang dimiliki. Kemudian inilah contoh untuk keseharian, nama, tanggal untuk absennya, waktu kehadiran dan waktu kepergian, dan status kehadiran dari guru tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke sheet kedua. Nah, pada sheet kedua ini juga sama, hanya ini adalah lebih ke pemberian yang lebih spesifikasi, yaitu NIP, nama, kode jabatan, golongan, status, jumlah anak. Nah, dalam hitungan ini saya mengambil pada nilai maksimum dari gaji tersebut dan dibagi dengan tunjangan anak dan hitungan dari asuransi kesehatan, uang makan per hari, dan tunjangannya. Kemudian saya lanjutkan ke sheet ketiga, terdapat contoh dari slip gaji. Nah, untuk slip gaji ini saya ambil contoh dari slip gaji untuk guru SMA. Nah, di sini ada logo sekolah dan alamat lengkap dari sekolah tersebut. Nah, ini adalah nama untuk guru tersebut, yaitu saya ambil contoh Agus pada bulan November
dengan jabatan. Nah, ini jabatannya tadi sesuai dengan golongan, dan gaji pokoknya sebesar 4.236.000 dan gaji tetap sebesar 2.579.400 rupiah. Yang ketiga yaitu uang makan dikalikan 24 pertemuan dalam 1 bulan sebesar 888.000. Asuransi kesehatan dikalikan 5% dari gaji pokok yaitu 1.690.456. Dan tunjangan anak 4% maksimal 2 yaitu sebesar 400.023.640 rupiah. Nah, dengan ada gaji tambahan yaitu gaji lembur dan pembina ekskul. Kemudian ada potongan dari gaji yaitu keterlambatan dan izin tidak masuk. Nah, mari setelah ditambahkan gaji yang didapat adalah 4.060.496 rupiah, dan berikut adalah total transfer, yaitu total dari pihak instansi telah mentransferkan kepada guru tersebut sebesar 4 juta rupiah. Nah, untuk yang terakhir adalah tanggal pemberian slip gaji dan tanda tangan dari petugas yang bertugas. Nah, untuk gaji tetap tersebut yang di atas ini, gaji tetap ini adalah gaji minimum sebenarnya, itu yang diambil gaji minimum, dan gaji pokoknya itu adalah gaji maksimum. Sekian pemberitahuan atau penginformasian dari saya, Andi Muhammad Fawawadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.